Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Tuton atau para mahasiswa Tuton, semoga semuanya selalu sehat ya, dan diberikan kesehatan ya. Ya, baik. Untuk saat ini kita sudah memasuki di aktivitas belajar 12 ya pada minggu ini. Nah, di aktivitas belajar ini adapun menu ya atau juga subbab yang kita akan pelajarin itu adalah praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Ya, sebelumnya di subbab berikutnya sudah dijelaskan ya apa itu konsep basis data terdistribusi gitu ya. Untuk subbab kali ini kita itu akan memasuki tentang praktikum ya. Jadi ada dua bahasan yang nanti akan kalian pelajarin. Yang pertama adalah praktikum transaksi dan yang kedua adalah bagaimana membuat ya sebuah basis data terdistribusi. Nah, yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang praktikum transaksi gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan transaksi di sini adalah sebuah perintah gitu ya yang digunakan di SQL yang memang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, umumnya itu ada 4 perintah SQL yang digunakan. Yang pertama adalah commit, yang kedua adalah rollback, yang ketiga adalah checkpoint, dan yang keempat adalah trigger. Nah, yang pertama apa sih itu commit? Jadi commit itu adalah sebuah perintah SQL gitu ya yang menandakan bahwa pada saat kita menuliskan situs SQL tersebut dan pada saat kita execute ya dia menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan sehingga bisa terjadi perubahan data. Nah, konsep perintah commit ini adalah jika kita menuliskan sebuah perintah SQL dan execute tanpa commit, maka data tidak akan terjadi perubahan, baik itu penambahan data baru atau update data. Nah, apabila kita menggunakan konsep atau perintah commit, maka penambahan data baru atau perubahan data itu bisa terjadi. Sedangkan yang kedua adalah rollback. Rollback itu adalah digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi hal ini bisa membantu kita ya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, maka kita bisa menggugurkan atau tidak melaksanakan perintah tersebut. Yang ketiga adalah checkpoint. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Dan yang keempat adalah trigger. Jadi trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data gitu ya. Event yang dapat digunakan itu adalah insert, update, dan juga delete. Nah, event tersebut ditambahkan keyword ya. Keyword dalam trigger itu terdapat dua, yaitu before dan after. Ya, kalau before itu dilakukan sebelum perintah, baik itu insert, update, atau delete. Kemudian after itu dilakukan setelah perintah insert, update, ataupun juga delete gitu ya. Nah, kemudian yang subbab yang kedua juga ya, di sini juga nanti ada praktikum basis data terdistribusi ya. Nanti di situ kalian akan mempelajari sebuah konsep basis data terdistribusi menggunakan konsep network ya, jaringan komunikasi data. Nah, nanti kalian terlebih dahulu install VirtualBox yang nanti sudah dijelaskan di aktivitas belajar sebelumnya atau di subbab sebelumnya. Nah, nanti silakan di VirtualBox nanti kalian install sistem operasi Linux ya. Kalau di materi kita menggunakan Ubuntu, tapi boleh juga menggunakan sistem operasi Linux yang lain. Nah, nanti ada dua sistem operasi di mana nanti satu akan kita jadikan sebagai server, yang satunya lagi kita jadikan sebagai receiver-nya gitu ya. Nah, nanti bagaimana konsep basis data terdistribusi nanti akan dikerjakan ya dengan dua sistem operasi yang berbeda. Ya, mungkin cukup sekian sedikit ya pengantar dari aktivitas belajar yang ke-12 ini ya. Ya, saya harap semoga mahasiswa tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dan juga tetap semangat sehingga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik dan dengan selesai gitu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.